November yang ceria ini. Yeay! Nah, di ibadah kali ini kita mau ibadah bareng-bareng, seru-seru bareng lagi. Sebelum ibadah kali ini kita mau mempersiapkan diri dulu. Diri terlebih dahulu ya, Me. Pertama-tama kita harus apa, Me? Yang pertama, matiin notifikasi di HP kalian atau silent HP kalian. Bilang ke doi kalian, aku mau ibadah dulu nih. Mau fokus sama Tuhan. Iya bener banget. Lalu yang kedua, kita mempersiapkan diri dengan cara cari tempat yang nyaman nih untuk kita mengekspresikan diri kita waktu memuji dan menyembah Tuhan. Ya nggak, Me? Iya bener banget. Nah sekarang semuanya udah jelas ya. Sekarang kita mau persiapkan hati dulu untuk memulai ibadah pagi hari ini. Kita mau berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kita dapat bertemu lagi di ibadah Yutin ini Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami dapat menangkap firman yang akan Engkau sampaikan Tuhan melalui Papi Yosi. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau juga Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman, selamat beribadah. Yeay. Shalom Yutin Partners. Bersyukur hari ini bisa kembali beribadah bersama dengan teman-teman yang ada di rumah. Saya percaya dimanapun kita berada tidak membatasi kita untuk memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mazmur 32 ayat 11 mengatakan, bersorak-soralah hai orang-orang benar, bersukacitalah dalam Tuhan. Mari siang hari ini kita mau sama-sama angkat sukacita kita ke Tuhan. Kita mau sama-sama pujikan namanya. Haleluya. Saya mau ajak teman-teman yang ada di rumah, mari bangkit berdiri bersama-sama. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia
Minggu lalu kita sama-sama belajar tentang bagaimana merencanakan sebuah tujuan dalam hidup kita. Tentu dalam sebuah tujuan pasti kita memiliki sebuah perencanaan, teman-teman. Dalam sebuah perencanaan pasti ada beberapa hal yang akan kita siapkan di masa depan. Misalnya kita sudah merencanakan tujuan kita dengan baik, tapi Tuhan izinkan tujuan kita yang kita susun dengan baik kayaknya nggak merugikan kita nih. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan nggak menepati setiap apa yang kita inginkan. Hal itu membuat kita kadang-kadang merasa ambil sikap yang kecewa sama Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, jalanku adalah bukan jalanmu dan rancanganku adalah jauh lebih baik dari setiap rancangan yang kita bikin atau setiap rancangan yang kita siapkan. Tuhan berkata kita harus tetap tenang di dalam namanya. Apapun keadaan kita, apapun masa lalu kita, Tuhan tetap berkata, kamu tetap harus tenang. Amin. Mari siang hari ini kita mau sama-sama arahkan hati kita ke Tuhan. Kita mau sama-sama panggil namanya. Kita mau sama-sama undang hadiratnya. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau Tuhan satu-satunya Allah yang mengenal hatiku Tuhan. Bapa Kau mengenal seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dalam kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari kita sama-sama katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa Kau mendengar seruan hatiku Tuhan, seruan hatiku. Tak pernah
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti lagu ini mengatakan ya Bapa, kami tetap ingin tenang ya Tuhan, bahkan dalam keadaan sukar sekalipun. Rasanya mungkin sulit Tuhan bagi kami Tuhan, tapi kami tetap ingin Tuhan meneguhkan kepercayaan kami hanya kepada Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, Kau yang memberkati ya Tuhan setiap firman-Mu ini, supaya bisa menjadi berkat buat setiap kami, sehingga kami nantinya bisa menjadi berkat buat setiap teman-teman kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kau yang tolong, Kau yang bantu ia untuk menyampaikan dengan benar ya Bapa, dan sehingga kami dapat mengertinya dengan baik ya Bapa. Terima kasih Pak, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan apa yang kami berikan ke dalam tangan-Mu. Engkau berikan hati yang mengasihi Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkata, amin. Shalom Yutin, senang banget rasanya hari ini bisa ketemu sama kalian lagi. Meskipun masih suasananya masih semua serba online, tapi hari ini gue sih berharap dan gue sih berdoa sungguh hadirat Tuhan itu lebih dari sekedar perasaan, lebih dari sekedar gereng. Wah rasanya kalau di gereja lebih gereng, kalau di rumah nggak gereng. Kalau mau gereng sebenarnya tinggal colokin tangan ke listrik ya pasti gereng. No, just kidding. Hari ini gue sih bersyukur sekali kita bisa ketemu dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Kalau teman-teman ingat, bulan lalu kita belajar sesuatu yang luar biasa menurut gue sih dari Cinita. Kita belajar tentang purpose, kita belajar tentang tujuan. Dan ada satu pelajaran penting yang sampai hari ini gue sih masih ingat. Cinita bilang kalau kita punya tujuan hidup, itu kita akan bisa menata hidup kita lebih baik. Karena kita punya goalnya, kita sudah set goalnya. Dan hari ini gue sih akan meneruskan apa yang dibahas sama Cinita bulan lalu. Dan hari ini gue sih kasih judul The Beauty of Complacency. Apa sih itu kok? Itu adalah artinya gini, indahnya dari rasa puas diri. Keindahan dari rasa puas diri. Kok puas diri? Kenapa puas diri itu indah? Oke, kita akan belajar sama-sama ya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa sama-teman. Yuk kita tutup mata, kita akan berdoa sama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan ini kami bisa bersama-sama kumpul lagi di ibadah Yutin. Dan kami berdoa hari ini kami mau belajar sesuatu yang baru. Dan bawa hati kami Tuhan untuk kami terus mendekat sama Tuhan. Kami mau belajar, kami mau membuka hati, membuka pikiran kami kepada roh Tuhan. Kami mau mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan. Di dalam nama Yesus kami akan belajar dan kami akan bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik lagi setiap hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Oke, sebelum kita mulai ada satu himbauan yang gue sih mau kasih buat kalian. Di handphone kalian, kalau kalian nonton pakai handphone, notifikasinya bisa dimatikan dulu, bisa di silent dulu supaya nggak muncul notifikasinya ya. Ketika kita ibadah muncul notifikasi itu akan sangat mengganggu sekali. Kita ibadah nggak lama kok. Notifikasinya dimatikan dulu.
fokus kepada apa yang kita sedang saksikan, fokus kepada ibadah yang kita sedang ikuti. Dan yang pasti, kalau teman-teman ada Alkitab yang bentuknya fisik, teman-teman bisa siapkan, karena kita akan buka beberapa ayat. Kenapa bukan Alkifon aja? Kenapa bukan dari handphone? Kan handphonenya kalian pakai, ya kan? Jadi kalian pakai Alkitab yang fisik dulu. Oke, Gosi akan mulai ya. Judulnya hari ini adalah The Beauty of Complacency. Indahnya dari rasa puas diri, indahnya dari rasa merasa aman dengan dirimu sendiri. Loh, kok harus puas diri? Bukannya kita harus terus maju dan belajar ya? Betul, kita akan lihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini bukan masalah kita berhenti belajar, tapi ini kita masalah bagaimana kita menerima diri kita apa adanya. Karena gue yakin sekali, menerima diri sendiri itu penting juga dilakukan sebelum kita menerima orang lain. Oke ya, kita akan buka sama-sama di Kidung Agung 1 ayat yang kelima. Kidung Agung, jarang ya kita buka kitab Kidung Agung ya. Rasanya kalau baca Kidung Agung gimana gitu ya, kan isinya romantis-romantisan gitu ya. Rasanya kayak gimana gitu. Tapi hari ini kita akan belajar dari Kidung Agung. Kidung Agung 1 ayat yang kelima, Kosi akan bacakan dari versi terjemahan baru. Kosi akan ambil bagian yang A saja. Seperti ini bunyinya. Kidung Agung 1 ayat yang kelima. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Gue sih ketika baca ayat ini juga lucu juga ya. Maksudnya gimana? Gue sih coba buka di terjemahan yang lain. Gue sih akan bukakan di beberapa terjemahan yang lain ya. Di bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Biar hitam, aku cantik, hai putri-putri Yerusalem. Mantep ya kan? Biar hitam, aku cantik. Oke, kita buka lagi di versi yang lain. Versi firman Allah yang hidup. Dikatakan seperti ini. Hai gadis-gadis Yerusalem, aku hitam tetapi cantik. Mantep. Coba dikatakan sama diri kalian sendiri. Ada cermin, ada apa? Hai, sebut nama. Hai Yosi, aku hitam tapi aku ganteng. Hai siapa? A, B, C, aku hitam tapi aku cantik. Nah, ini Kosi juga akan bacakan satu lagi di versi The Message. The Message berkata seperti ini. I am weathered but still elegant. Kulitku memang berwarna but still elegant. Tapi tetap elegan. Elegan itu bukan bicara soal bagus saja ya. Elegan itu bicara soal kelas. Sesuatu yang gak main-main. Sesuatu yang gak kacangan, bukan kaleng-kaleng. Elegan itu sesuatu yang wow. Jadi ayat ini memang lucu ya kalau kita baca ya. Menarik sekali tapi. Kalau teman-teman perhatikan ya, berkaca dari ayat ini dan kita lihat ke kehidupan kita zaman modern, zaman now sekarang. Kalau teman-teman perhatikan, zaman sekarang itu orang beli handphone itu oke, bisa buat WhatsApp oke, bisa buat telepon oke, SMS. Ada yang masih pakai SMS? Ada yang masih pakai SMS? Mungkin ada ya beberapa ya. Tapi yang pasti handphone yang kita pakai sekarang ini, mereka banyak sekali mengedepankan yang namanya kamera. Kameranya sekian megapiksel, sekian puluh megapiksel, kemudian dengan teknologi ini dan itu, dengan teknologi yang katanya kalau wajahnya burem, pakai kamera ini jadi cantik. Kalau wajahnya standar, pakai kamera jadi ganteng sekali. Pakai filter-filteran ya kan. Bahkan nggak cuma filter-filter yang bikin putih, bikin ini tirus gitu ya, terus jadi matanya jadi belok gitu. Bukan cuma itu, tapi ada yang kadang filter yang kalau dipakai jadi mukanya jadi kayak kucing ya kan. Ya kadang itu cuma buat lucu-lucuan aja. Tetapi kita kalau lihat ya, hari-hari ini orang itu kepengin sekali kelihatan sempurna, kelihatan di atas rata-rata, kepengin kelihatan nggak biasa-biasa, kepengin kelihatannya itu kalau dilihat orang itu wow, ternyata ganteng banget ya kamu ya, ternyata cantik banget ya di profile picture-nya. Tapi apakah demikian di aslinya? Kadang-kadang sulit untuk kita menerima diri kita sendiri. Kadang-kadang kita sulit untuk menerima ya aku memang seperti ini, aku memang kulitku tidak putih. Aku enggak seperti dia yang jadi bintang di kelasnya, enggak. Tapi kadang-kadang kita sulit menerima diri kita sendiri.
Dan kalau boleh gue sih bilang ya teman-teman, di ayat-ayat yang barusan kita baca tadi di Kidung 1 ayat yang kelima, itu digambarkan gini. Nampaknya kulit yang hitam itu diibaratkan sebagai faktor yang minus, faktor yang minus, faktor yang bukan keunggulan. Tetapi si penulis Kidung Agung itu menyadari betapa istimewanya keadaannya dia dengan kulit yang hitam tadi. Dia menyadari betapa istimewanya dia. Dia menyadari betapa kulit hitam itu bukan sesuatu yang bikin aku jadi nggak spesial. Tapi justru di ayat itu dia berkata, memang aku hitam, tapi aku ini elegan. Memang hitam, tapi aku ini cantik. Dengan mantap dia berkata seperti itu. Ini bukan ekspresi kepedean ya teman-teman ya. Bukan sok pede, sok merasa-rasa. Bukan itu teman-teman. Tapi ini adalah ekspresi dari rasa puas diri yang baik, yang positif. Ketika seseorang merasa puas diri, dia gak perlu menuntut apa-apa dari diri orang lain. Bahkan dari dirinya sendiri. Aku gak perlu menuntut orang lain mengerti keadaanku. Kenapa? Karena aku sudah nerima diriku apa adanya. Itulah indahnya rasa berpuas diri teman-teman. Gue sih mau teruskan ya. Gue sih berharap tidak terlalu cepat. Tapi nanti kalau kalian ada yang terlalu cepat, ada yang mau ditanyakan, kalian bisa kontak kami di description box atau di komen di bawah ya. Gue sih akan teruskan dengan seperti ini teman-teman. Orang yang tidak dapat mengasihi dirinya sendiri itu karena akibat dari keadaan sekitarnya yang berhasil menanamkan cap yang buruk pada diri kita. Kalau kita tidak menerima diri kita sendiri, itu kemungkinan besar itu karena keadaan sekitar itu berhasil menanamkan hal yang buruk pada hidup kita. Dan kita mengizinkan. Itu faktor terbesarnya. Karena kita ngelihat, orang-orang ngelihat kok bilang aku hitam ya. Orang-orang bilang aku jelek ya. Kemudian kita agree, kita setuju. Oh iya, berarti aku memang jelek ya. Berarti aku memang hitam ya. Berarti memang aku nggak ganteng ya. Ketika kita sepakat dengan omongan orang seperti itu, maka kemudian kita akan sulit menerima diri kita sendiri. Dulu gue sih bergumul dengan hal itu. Gue sih ketika gue sih sekolah, zaman gue sih sekolah dulu, gue sih ini punya satu kekurangan yang menurut gue sih itu bikin jadi nggak pede banget. Gue sih kulitnya hitam dan gue sih berjerawat sangat parah. Bahkan gue sih sudah coba minum obat ini dan itu, obat nggak bisa, pakai jamu ini dan itu nggak bisa juga. Gue sih coba pakai sabun cuci muka A dan B, nggak bisa. Coba pakai dari dokter ini dan itu, nggak bisa. Sulit sekali untuk gue sih menerima dirinya gue sendiri. Ketika gue sih lihat di kaca, ya ampun, yang kelihatan adalah seorang cowok yang jelek, jerawatan, kulitnya hitam. Gue sih sulit menerima dirinya gue sih sendiri. Tapi seiring berjalannya waktu, gue sih ketemu dengan orang-orang yang gue sih lihat dia juga berjerawat, dia juga orang yang juga nggak mulus-mulus amat, tapi hidupnya happy. Gue sih tanya, loh kok kamu bisa happy? Kok kamu bisa happy? Iya dong, nggak apa-apa, kan aku dikasih Tuhan. Jerawat nggak apa-apa, jerawat nanti hilang kok. Yang penting kita jaga pola makan, kita banyak konsumsi buah dan sayuran, bla bla bla. Dia kasih tips-tips sederhana dan gue lakukan berhasil juga. Tapi intinya adalah ketika gue ngomong gini adalah kita kadang-kadang tidak bisa menerima diri kita sendiri bukan karena kita jelek. Karena firman Tuhan tidak pernah berkata kita diciptakan dengan keadaan yang jelek. Kalian cari di ayat di Alkitab yang berkata, aku menciptakan engkau untuk menjadi loser, pecundang. Enggak. Aku menciptakan engkau dengan hal yang jelek. Enggak. Semua Tuhan bilang semua baik adanya. Dan bahkan cari ayatnya tentang rencana Tuhan dalam hidup kita, semuanya, semua rancangan dan rencana yang luar biasa. Tapi kadang kita gak bisa terima diri kita sendiri karena kita mengizinkan keadaan kita ngasih cap sama hidup kita. Dan kita agree dengan itu. Itu masalahnya. Mengasihi diri sendiri, mengasihi keadaan kita sendiri, mengasihi hidup kita sendiri, itu beda sekali dengan yang namanya mementingkan diri sendiri. Mengasihi diri sendiri itu baik. Mementingkan diri sendiri itu gak boleh.
Bedanya apa kok? Bedanya seperti ini. Ketika kamu mengasihi dirimu sendiri, itu artinya kamu gak perlu buktikan apapun kepada orang lain, kepada siapapun. Karena kamu tahu betul hidupmu itu luar biasa. Tuhan ciptakan hidupmu dengan cara, dengan rancangan, dengan kondisi yang luar biasa. Semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu itu karena Tuhan mengasihimu. Tapi mementingkan diri sendiri itu beda. Mementingkan diri sendiri artinya kamu harus korbankan orang lain supaya kamu merasa puas. Itu mementingkan diri sendiri. Itu yang gak boleh. Tapi mengasihi diri sendiri itu perlu. Dan bahkan firman Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena kalau kamu gak mengasihi dirimu sendiri, susah untuk kamu mengasihi orang lain. Paham ya sampai sini ya? Gue sih berharap tidak terlalu cepat, dan kita akan teruskan pelajaran kita hari ini. Jangan sampai kita mengizinkan faktor-faktor dari luar itu menghancurkan hidup kita, menghancurkan bayangan kita, menghancurkan gambaran kita akan hidup kita. Itu yang terjadi. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dengan jelas berkata seperti ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kamu setiap hari kamu berkata, aku orang yang diberkati Tuhan, aku orang yang dikasihi Tuhan, aku orang yang berhasil, Tuhan membentuk hidupku dengan cara yang luar biasa. Kamu terus katakan kata-kata yang positif setiap hari. Tapi kamu bergaul dengan orang yang bilang, wah kamu sih jelek, hitam, sini, kata-kata yang buruk muncul dari mulut mereka tentang hidupmu. Kalau kamu terus bergaul dengan mereka dengan cara seperti itu, maka kau sih bisa pastikan lama-lama kamu akan merasa, iya, aku gak istimewa ternyata ya. Teman-temanku bilang aku jelek, teman-temanku bilang aku gak istimewa. Jadi buat gue sih penting sekali untuk kalian jaga pergaulan. Jangan sampai pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Kuncinya adalah bagaimana diri kita melihat diri kita, bagaimana kita melihat hidup kita. Jangan sampai kita diserang sama yang namanya insecurity. Cemas, rasa tidak aman dengan diri kita sendiri. Gue sih kasih satu contoh orang yang luar biasa, orang yang pada awalnya luar biasa. Ini orang bukan kaleng-kaleng. Ini orang yang kelasnya itu pokoknya top lah. Tapi dia diserang sama insecurity. Dan dia jadi orang yang insecure sama hidupnya. Contohnya adalah raja pertama Israel, namanya Saul. Saul itu raja pertama Israel setelah lama banget gak ada raja. Oke ya, raja pertama Israel setelah lama sekali gak ada pemimpin, dia adalah orang yang akhirnya dipilih, diurapi jadi raja atas Israel. Itu prestasi yang luar biasa loh teman-teman. Kalau teman-teman baca di Alkitab, Saul ini perawakannya tinggi besar. Dia tampan ya, menurut gue sih dia pasti cowok yang diidolakan oleh para cewek-cewek gitu ya. Wah, dia pasti orang-orang lihat keren banget nih orang. Jadi raja atas Israel, hebat nih. Ini orang bisa perang. Wow banget. Tetapi Saul ini meskipun dia adalah harapan yang besar bagi orang-orang di sekitarnya, Saul ini ngerasa gak aman sama dirinya sendiri. Ketika dia ngelihat ada juniornya yang baru naik daun, namanya Daud. Ketika mereka berdua berperang, pulang dari perang, Saul disambut dengan lagu-lagu ya. Orang-orang di rumahnya bilang, wah Saul mengalahkan beribu-ribu. Wah Saul dah keren, merasa keren nih, beribu-ribu nih. Kemudian lagu berikutnya berkata, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Laksa itu puluhan ribu. Dia merasa insecure dengan dirinya. Ya elah, ya ampun, aku dibandingkan sama anak seumur jagung. Semenjak hari itu muncullah hati yang gak bener di hidupnya Saul. Dia merasa insecure, dia merasa aku harus singkirkan Daud. Kalau enggak nanti bisa-bisa dia jadi batu sandungan buat aku. Kemudian setelah itu Saul mulai karirnya menurun, Daud mulai karirnya menanjak. Padahal kita tahu Saul itu orang yang luar biasa. Bagaimana kita menghargai dan menilai diri kita, itu akan menjadi standar, standar bagaimana orang lain akan menaruh penghargaan atas hidup kita. Jangan dibalik.
kita hargai diri kita sendiri dulu, baru nanti orang lain akan naruh standar buat hidup kita. Mereka akan ngikuti standarnya kita. Kalau kita merasa aku nggak layak dihargai, aku nggak cantik, aku nggak ganteng, aku nggak menarik, kamu terus katakan sama hidupmu seperti itu, maka jangan heran ketika orang lain bilang kamu nggak ganteng, kamu nggak menarik, kowe iki sopo? Kamu itu siapa? Jangan kaget ketika orang bilang seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak menghargai diri kita sendiri. Beda ketika kita menghargai diri kita sendiri. Kamu pede, kamu yakin dengan hidupmu, kamu yakin dengan apa yang kamu punya hari ini, maka orang lain akan merasa, iya orang ini menghargai dirinya sendiri. Mereka akan ikut contohmu ketika kamu menghargai orang lain, menghargai dirimu sendiri. Jangan dibalik ya teman-teman. Oke, kita teruskan ya. Setiap dari kita itu bertumbuh kok. Dari hari ke hari kita bertumbuh. Dulu kita kecil, sekarang remaja, dewasa, jadi tua, itu kita semua bertumbuh. Kita semua bertumbuh teman-teman. Dan seringkali kita dengar ada omongan orang seperti ini. Dulu dia pemarah ya. Dulu dia emosian. Sekarang sudah enggak. Nampaknya positif ya, didengar katanya enak, rasanya tuh enak gitu. Dia dulu pemarah ya, sekarang sudah enggak pemarah. Tapi apakah benar semua kita berubah? Apakah benar kita bisa mengalami perubahan seperti itu? Kalau Koyoshi mengacu pada hidupnya Koyoshi sendiri, kalau Koyoshi mengacu kepada apa yang Koyoshi alami sendiri, Koyoshi bilang kita itu enggak berubah sebenarnya. Tapi kita ini berkembang. Kita nggak berubah, tapi kita berkembang. Kok bisa kok? Oke, Koyoshi akan kasih contoh ya. Paling enak itu mencontohkan dirinya sendiri. Koyoshi akan mencontohkan dari kehidupannya Koyoshi pribadi ya. Koyoshi itu dulu orang yang senang banget marah-marah. Koyoshi hobi sekali marah-marah. Ada banyak orang yang tahu kalau Koyoshi ini orang yang gampang sekali marah. Sesuatu yang nggak sesuai, marah. Ada apa dikit, marah. Orang yang perfeksionis, orang yang suka kelihatan sempurna, perfeksionis. Dan Koyoshi gak suka kelihatan lemah di depan orang lain. Koyoshi gak suka minta tolong. Semua tak kerjain sendiri. Kenapa? Karena aku gak boleh kelihatan lemah, perfeksionis dan gak suka kelihatan lemah. Hal itu sangat mengganggu buat orang lain teman-teman. Dari Koyoshi bergaul sama orang, Koyoshi kerja sama orang, karakter seperti itu akan sangat mengganggu buat orang lain. Dan hari-hari ini, meskipun sedikit banyak Koyoshi mendengar, ada teman-teman yang sudah bilang gini ya, Yoshi sekarang sudah enggak pemarah ya, sekarang sudah lebih sabar ya, sudah lebih tenang ya. Meskipun ya masih belum banyak sih yang bilang gitu, tapi ada yang beberapa kali bilang, kamu sekarang sabar ya, dulu kamu pemarah loh, sekarang sudah lebih sabar ya. Koyoshi bersyukur sih ada yang bilang kayak gitu. Tapi kalau boleh Koyoshi bilang ya, kalau boleh Koyoshi berkata dari tempat ini ke teman-teman semua, saya tetap Yoshi yang pemarah, yang tidak sabaran. Dengan bukan bangga tapi dengan jujur saya berkata, Koyoshi tetaplah Koyoshi. Tetap Koyoshi yang pemarah, tetap Koyoshi yang tidak sabaran. Hanya saja ada banyak hal lain, ada banyak karakter lain yang juga muncul dan berkembang. Koyoshi bersyukur ya, Koyoshi dikasih kesempatan, Koyoshi belajar menyalurkan kejengkelannya Koyoshi itu ke tempat yang tepat. Jangan bilang Koyoshi nggak pernah jengkel. Koyoshi sering sekali jengkel. Tapi Koyoshi dikasih kesempatan untuk Koyoshi belajar menyalurkan kejengkelannya Koyoshi di tempat yang tepat. Koyoshi tidak belajar sedemikian rupa, Koyoshi tidak meluapkan kejengkelannya Koyoshi ke teman-teman, tapi ke hal yang lain. Contohnya hobi. Koyoshi senang main musik, Koyoshi senang dengerin musik. Ketika Koyoshi jengkel, Koyoshi akan pilih di depan laptop, dengerin musik, tutup mata, dengerin musik yang enak. Itu akan bikin moodnya lebih tenang. Atau Koyoshi menyalurkan dengan cara Koyoshi lakukan me time. Jangan cuma cewek-cewek tok yang mikir butuh me time ya. Koyoshi juga lakukan me time. Dengan cara gimana? Kadang Koyoshi bangun pagi-pagi bener ya, jam 1 pagi Koyoshi bangun. Koyoshi buka laptop, kadang Koyoshi main game. Koyoshi gamer loh gini. Koyoshi main game, kadang Koyoshi nonton film,
kadang gue dengerin musik, kadang gue baca artikel, kadang gue baca buku. Tapi intinya gue menyalurkan kejengkelannya gue dengan berusaha gak diluapkan ke orang lain, tapi ke hidupnya gue sendiri dengan cara yang lebih terkendali. Gue bersyukur menjadi orang yang pemarah. Gue bersyukur jadi orang yang tidak sabaran. Dan gue bersyukur sekali, gue meskipun pemarah dan tidak sabaran, gue dikasih kesempatan untuk gue belajar menyalurkan ke tempat yang tepat. Gue bersyukur jadi orang yang perfeksionis. Gue bersyukur jadi orang yang perfeksionis, tapi juga gue bersyukur punya kerinduan melihat orang lain berkembang. I'm just happy to be me. Gue senang dan gue bahagia menjadi dirinya gue sendiri. Gue gak perlu buktikan apa-apa ke siapapun. Banyak hal yang tidak bisa berubah teman-teman, termasuk mungkin karakternya gue Dan sekali lagi gue bilang, itu semua baik. Semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu semata-mata karena Tuhan tahu satu hari nanti namanya dipermuliakan lewat hidup kita. Kita berkembang, kita bertumbuh, itu semua karena Tuhan akan dimuliakan dalam hidup kita. Dalam hal-hal ini yang kelemahan-kelemahan kita itu, kita dididik, kita didewasakan untuk punya rasa syukur, dan dalam hal inilah kita punya kesempatan untuk bersaksi. Kadang-kadang gue berpikir seperti ini teman-teman. Oke, aku tahu, aku harus terima diriku apa adanya. Aku harus mulai, aku harus mulai mensyukuri dan aku harus menerima keadaanku apa adanya. Dan kalau boleh gue bilang ya teman-teman, satu kali kalau ada teman-teman kalian yang bilang hidup ikut Tuhan itu enak, mulus. Hidup ikut Tuhan itu lancar, semuanya serba enak, serba mulus. Gue berani bilang dari sini, I'm not gonna lie. Gue gak akan bohong. Life is hard. Hidup itu berat. Kamu ikut Tuhan, ada beratnya. Kamu gak ikut Tuhan, juga ada beratnya. Gue gak akan bohong, hidup itu berat. Gue mau ngomong kayak gini teman-teman. Hidup sehat itu berat. Oke ya, kamu pilih hidup sehat itu berat. Kamu harus olahraga pagi, kamu harus jaga pola makan, gak boleh tidur larut malam, istirahat yang cukup, kurangi stres yang gak berguna. Hidup sehat itu berat, banyak disiplin-disiplin yang berat. Tetapi gaya hidup sembarangan juga berat. Kamu makan sembarangan, kamu tidur seenaknya, minim, gak karuan, kamu gaya hidup yang gak sehat itu juga berat. Kamu jadi orang yang disiplin itu berat. Kamu harus ikuti aturan, harus belajar untuk taat itu berat. Tapi kamu hidup keteteran itu juga berat. Sekolah yang sembarangan juga gak enak, juga berat. Next ya. Mengampuni orang lain itu berat. Kamu punya kepahitan sama orang dan kamu harus mengampuni, itu berat. Kamu ngampuni orang yang bersalah sama kamu, itu berat. Tapi hidup dalam kebencian juga berat. Kamu terima hidupmu apa adanya, itu berat dan tidak mudah. Berat, sulit, gak gampang. Tapi hidup di bawah bayang-bayang orang lain, itu juga berat. Jadi gue mau bilang, hidup itu berat. Hidup itu berat. Tergantung kamu pilih yang mana. Kamu ikut firman Tuhan atau kamu ikut kebenaranmu sendiri. Karena buat gue sekali lagi gue ulangi, kamu hidup firman Tuhan, ikut firman Tuhan, itu berat. Dan kamu hidup sembarangan juga berat. Cuma bedanya, kamu ikut firman Tuhan itu berat, tapi ada jaminan. Jaminan pertolongan Tuhan atas hidupmu. Jaminan bahwa Tuhan tidak akan pernah ninggalin kamu. Jaminan masa depanmu penuh harapan. Itu sebabnya buat gue lebih baik kita pilih ikut firman Tuhan. Karena meskipun berat, Tuhan berjanji dia gak akan pernah ninggalin kita. Oke, boleh berat, boleh semuanya serba gak gampang, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Gue akan tutup dengan yang ini teman-teman. Kalau selama ini kita ngalami banyak pergumulan, selama ini kita banyak ngalami hal-hal yang gak gampang yang kita lalui. Kalau selama ini kita ngalami banyak pergumulan,
tanpa kita belajar jadi lebih baik, itu eman-eman. Itu sayang waktunya teman-teman. Karena sejauh ini ada satu hal yang Gosi pelajari. Kalau kita bisa berubah, kita akan usahakan untuk berubah. Tapi kalau kita gak bisa berubah, keadaan kita gak berubah, kondisi kita tidak berubah, terima apa adanya, kasih dirimu apa adanya. Dan sekali lagi Gosi berani berkata seperti ini teman-teman. Kita tutup di sini. Gosi akan ngomong satu kalimat ini. Sekali lagi, love yourself. Kasihi dirimu sendiri. Kamu layak mendapatkan penghargaan dari dirimu sendiri. Love yourself and then love the others. Kasihi dirimu sendiri dan kemudian kasihi orang lain. Kasihi keadaanmu sendiri dan jadilah jawaban buat orang lain. Kasihi hidupmu dan jadilah jawaban buat hidup orang lain. Jadilah kesaksian buat orang lain. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala. Meskipun ini ibadah yang online, tapi gue sih mengajak semua teman-teman untuk kita fokuskan hati kita sama Tuhan. Gue sih tahu ini bukan sekedar rekaman, bukan sekedar kita sedang berpura-pura ibadah. Tapi hari ini gue sih berdoa di dalam nama Yesus, biar Roh Kudus itu menjamah kalian melewati ruang dan waktu. Biar Roh Kudus itu menerjemahkan dalam hidup kalian betapa hidup kalian itu luar biasa. Kalian perlu menyadari bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan membentuk hidup kalian dengan cara yang luar biasa. Amin. Sama-sama angkat tanganmu. I'm no longer a slave to sin, 'cause I am a child of God. I'm no longer a slave to sin. Amen. 'Cause I am a child of God. Mari sama-sama katakan, I'm no longer a slave to sin. Amen. 'Cause I am a child of God. I'm no longer a slave to sin. Oh, 'cause I am a child of God. I'm no longer a slave to sin. Amin. Katakan, I am a child of God. I'm no longer sin. Amen. Because I am a child of God. Siang hari ini kapanpun kalian dengar ibadah ini, kapanpun kalian menyaksikan tayangan ini, kau ajak semua untuk mari kita angkat tangan kita arahkan ke layar gadget kalian. Entah itu handphone, entah itu TV, kalian nonton dari manapun pakai komputer sekalipun, arahkan tangan kalian dan hari ini kita akan sepakat berdoa sama-sama. Hari ini Tuhan, hamba-Mu bersyukur buat semua anak, buat semua rekan-rekan yang menyaksikan tayangan ini di dalam nama Yesus. Hari ini hamba-Mu berdoa dan hamba-Mu sepakat dengan mereka semua. Kami semua adalah anak-anak yang luar biasa. Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang jadi biji matanya Tuhan, orang-orang yang diciptakan dengan cara yang luar biasa. Seperti lagu ini berkata, kita bukan lagi budak dari dosa, kita bukan lagi budak dari ketakutan, tapi kita adalah anak. Kita adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dan siang hari ini, malam hari ini, sore hari ini, kapanpun kami mendengarkan dan kapanpun kami menyaksikan tayangan ini, di dalam nama Yesus, kami sepakat dan kami mau berdoa mulai hari ini. Kami adalah orang-orang yang luar biasa. Tuhan menciptakan kami dengan cara yang luar biasa. Mari tirukan doanya kau Yosi. Hari ini, aku, sebutkan namamu, Yosi. Aku mengklaim bahwa hidupku adalah milik Tuhan. Hidupku diciptakan oleh Tuhan. Dan hidupku
dikasihi, ada di dalam rencananya Tuhan. Di dalam nama Yesus, mulai hari ini aku akan melihat hidupku dengan cara yang luar biasa. Aku adalah orang yang diberkati Tuhan, aku orang yang berhasil, aku orang yang meskipun kelihatannya biasa, tetapi aku luar biasa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus, sekolahku akan berhasil, pekerjaanku akan berhasil, kuliahku akan sukses. Apapun yang kau lakukan akan jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Siang hari ini, malam hari ini, sore hari ini, kapanpun kami lihat tayangan ini Tuhan, di dalam nama Yesus, kami percaya hidup kami ada di dalam jaminan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan Tuhan, dan kami mau serahkan hati kami juga kembali kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, kami orang-orang yang mengasihi hidup kami sendiri. Kami orang-orang yang mengasihi keadaan kami sendiri. Dan kami akan jadi kesaksian buat banyak orang. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, semua yang percaya katakan, semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai hai hai. Baik lagi nih bareng sama kita. Kalian gimana tadi ibadahnya, firmannya? Pasti kalian pada terberkati banget kan sama firman yang disampaikan Ko Yosi tadi? Terberkati banget dong Me, aku aja ngerasa terberkati dan aku tahu apa yang harus aku lakukan di kehidupanku sehari-hari. Oh iya guys, jangan lupa nantikan ibadah Yutin selanjutnya ya guys, dengan cara subscribe YouTube channel ini dan follow Instagram Yutin di mana Me? Di @yutinofc. Oh iya, kalian jangan sampai lost kontak loh sama home leader kalian atau sama teman-teman home kalian. Jangan lupa ya untuk kabar-kabaran, apa kabar? Nanyain kayak gitu ya guys. Oh iya, kalian juga bisa curhat nih ke home leader kalian, jangan malu-malu. Ya, kalau kalian punya kesaksian atau sharing-sharing, kalian bisa banget langsung DM di Instagramnya Yutin di @yutinofc. Langsung di follow ya guys, jangan lupa langsung. Atau kalian juga bisa kirim ke emailnya Yutin nih. Oke, yang terakhir jangan lupa untuk persembahan dan perpuluhan. Nih ya guys rekeningnya, Langsung di screenshot. langsung di foto juga. Oke, sekian pengumuman pada hari ini. Happy Sunday, God bless you. God bless you, Yutin.